Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, kita telah membahas tentang sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf dengan syarat, rukun, dan ketentuan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau ziyadah dan terpuji. Jika diucapkan zaka al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafakah artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering digunakan untuk makna taharah atau bersuci. Sedangkan zakat menurut istilah agama Islam yaitu sejumlah atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukum zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5 yaitu fardhu ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat ketentuannya. Menurut syara, zakat ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa, dan menumpukannya dengan berbagai kebaikan. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu 1. Zakat jiwa atau nafs, yaitu zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal atau harta. Pengertian zakat jiwa atau nafs atau fitrah. Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim dengan keadaan fitrahnya, dengan mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, beragama Islam, yang kedua, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan Ramadan, yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan yang ada pada dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Selanjutnya, pengertian zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syara. Syarat wajib zakat mal yaitu pertama, Islam, yang kedua, merdeka atau bukan budak, yang ketiga, hak milik yang sempurna, yang keempat, telah mencapai nisab, yang kelima, masa memiliki sudah mencapai 1 tahun atau mencapai haul, dan yang terakhir lebih dari kebutuhan pokok. Hukum mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Quran di 82 ayat dan tempat, serta di dalam kitab-kitab hadis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qat'i atau pasti dan tegas dalam Al-Quran dan hadis serta telah disepakati oleh para ulama. Tujuan zakat. Ada beberapa tujuan zakat yaitu yang pertama, 1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Yang kedua, membantu permasalahan yang dihadapi oleh para garimin atau orang-orang yang berhutang, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, menolong orang yang lemah dan menderita agar dia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada makhluk lainnya. Yang keempat, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Islam dan manusia pada umumnya. Yang kelima, menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Yang keenam, membersihkan sifat dengki dan iri hati pada orang-orang miskin. Yang ketujuh, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat. Yang kedelapan, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
Yang kesembilan, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajibannya, dan menyerahkan hak kepada orang yang membutuhkan. Yang kesepuluh, sarana pemerataan pendapatan atau rezeki dan mencapai keadilan sosial. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu 1. Fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat mu'alaf atau orang yang baru masuk ke Islam, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang berutang atau garimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, investasi, rikas atau barang temuan, hasil profesi, tabungan, dan lain-lain. Demikian pemaparan tentang zakat. Semoga dapat dimengerti dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.